Ya, teman-teman kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya silakan teman-teman dilihat-lihat dulu ya untuk diperhatikan deskripsi dari channel ini ya. Baik teman-teman, kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, dan yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang dibahas adalah emiten teman-teman sendiri. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam dukungan berbentuk donate berupa super tank, terima kasih teman-teman ya. Semoga super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, sehat sentosa bersama keluarga di rumah. Dan terima kasih atas doanya, sampai detik ini jam 12.49 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Oke teman-teman, kita langsung, teman-teman kalau mau lihat-lihat dulu ya sebelum teman-teman berkomentar untuk di-update emitennya, silahkan lihat aja dulu. Dari mulai tanggal 25 ya, ini adalah updatean terakhir di hari Jumat. Ada beberapa harga wajar juga sudah, silahkan dilihat teman-teman ya. Adapun untuk cara setting indikator, silahkan teman-teman pergi ke playlist ya. Playlist di sini ada cara teman-teman ya. Ada cara, lihat aja ada cara, ke bawah aja. Nanti ada tulisan cara teman-teman, mana caranya? Nah, mana update? Nah, cara teman-teman nih, ada tulisan cara di sini ya. Tinggal klik aja, semua lukisan market maker yang saya bikin ini semuanya sudah saya bahas semuanya. Ya, teman-teman, mungkin sekilas infonya sekian dan terima kasih ya. Kita lanjut ke emiten teman-teman. Kita akan membahas langsung ke emiten BSML, teman kita nyangkut di 120. BSML, Bintang Samudra Mandiri Line ya. BSML, BSS-nya mana ini? Ketinggalan. Kita lihat posisi dulu teman-teman ya selama 10 tahunan. Kan belum 10 tahunan teman, tahun 2021, 22, 23, 24 teman-teman, bulan apa sih ini? Bulan Desember ya. Berarti akhir teman. Di up duluan dan di downtrendkan. Nah, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Sini sudah dikasih tahu di angka 200-an atau di bawah 200 ya. Itu targetnya untuk BSML. Kalau teman kita nyangkut di 120, mana? Di MA 200 ya, dikit MA 200 ya. Perhatikan teman-teman untuk tanda-tanda kenaikannya. Ini tanda-tanda penurunan sudah dijemput dengan baik. Dan ini adalah target kenaikannya 81. Terus perhatikan teman-teman di tanggal 11 April ya. Tanggal 8 dia ikutan jeblos, tanggal 9 sampai ke tanggal 11. Ini tanda-tanda penurunan di angka 67 teman-teman ya. Posisi MA masih di atas, artinya masih posisi downtrend. Perhatikan tanda penurunan di angka 69 juga ada. Teman-teman di sini ada tanda kenaikan di angka 77. Nah, dia harus bisa melewati 77 sebagai tanda kenaikan dan targetnya di sini di angka 82. Maka akan saya tulis target di sini. Kenapa? Kalau dia melewati targetnya, tanda-tanda bisa di up ke atas lebih tinggi lagi bisa terjadi, teman-teman. Makanya saya kasih tanda updatean di sini untuk targetnya ya. Nah, teman-teman posisinya sudah mulai ya, sudah mulai didorong, MA10 juga sudah mulai disentuh ya sama candle. Targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Ke level 95 aja dulu harus ada percobaan di arah situ. Kenapa? Karena dia sudah bisa melewati yang tertingginya di area sini teman, di area 77-nya. Maka saya bikin target lagi di angka 102 ya di sini nih. Target ya. Target. Nah, untuk sementara ini kan masih downtrend, teman-teman, jadi santai aja dulu. Teman-teman kalau yang mau average santai aja dulu. Nah, ini posisinya di mana? Posisinya sekarang itu teman-teman lagi posisi murah banget. Artinya harga murah. Terus di bawahnya berarti murah banget. PE rasio 24. Kita cek untuk BSML. PE rasionya berapa? 15 ke 24 berarti masih ada selisih teman-teman ya, sekitar 9 ya, 9 kali ya. Dari LK juga 5 ke 1 menurun, tempat lihat revenue-nya 84 ke 5 menurun teman-teman ya. EPS-nya EPS-nya dari 9 ke 4 artinya sedang ada penurunan teman-teman ya. Kita lihat hutangnya berapa. Hutangnya hati-hati teman-teman sudah 0,64 artinya dilebih daripada
setengah equity-nya, hati-hati aja teman-teman ya. Ini agak cashnya ada 3 miliar. Terus ROE-nya berapa? ROE-nya 6,47, masih mending ada teman-teman ya, tidak negatif ya. Masih tapi standar di angka 10 ya teman. Dia bagian dividen 1,62 perak. Terus untuk net income-nya kita lihat net income dari sebentar ya. Dari 17 ke 8 artinya ada penurunan yang sangat drastis teman-teman. Revenue juga sama ya. Dari 317 ke 245 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk pungutannya. Sementara kemarin itu ada pembuangan daripada bandar Poren, teman. Perhatikan bandar Poren terus ngebuang. Tapi saya suka dengan cara dia menurunkannya, teman. Cenderung dia bikin step ya, step 1 ya, step 2 di sini nih. Jadi gagal di sini, penurunannya bagus, teman. Disesuaikan dengan keinginan market maker ini bagus, teman-teman ya. Terus nanti teman-teman kalau mau ngambil ya MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi ini hati-hati, masih ada PR penurunan, teman-teman. Tapi modal untuk masa depannya aja, karena kecenderungan dia itu di up kesini aja teman-teman, angka 200-an ya, 238. Saya menargetkan ke angka sini, ke angka 150, tapi belum ketembus teman-teman ya, baru bukan kesentuh, jadi kelihatan doang teman-teman. Dikit lagi pada ke targetnya di sini. Ya, target saya yang kedua teman-teman, tanggal 21 bulan 11 belum kesentuh, hanya mau dilewatin aja teman-teman ya. Bila mana si BSML ini tidak bisa melewati targetnya, teman-teman, cenderung dia ditahan sini terus dia longsor lagi, berarti dia mau melanjutkan penurunannya bisa ke level 67 bahkan di bawahnya. Di bawah saya tidak punya tahanan lagi, teman-teman, kecuali di angka 67. Apabila sudah bisa melewati dan ke 81, teman-teman. Sini nih, apabila ke 81, teman-teman, artinya dia mau melanjutkan kenaikan. Tinggal tunggu aja pungutan daripada bandar lokalnya. Bandar lokal sebenarnya sudah mungut banyak, teman-teman ya. Walaupun pembuangan dia sedikit demi sedikit, ngambil, turunin lagi, ngambil, turunin lagi. Nah, ini Poren sudah mulai ngambil, perhatikan teman-teman, tanggal 25. Kita cek tanggal 25. Si BSML ini berapa sih untuk yang ngambil? Ada domestik, CBR sama CNI. Porennya ada siapa? Ada CC, teman-teman, ngambil 9,8 ribu. Kita lihat grosskan. CC ngambil bulat, teman-teman, dan dia memimpin. Nah, biasanya teman-teman kalau si CC sudah ngambil ya, berdasarkan hukum kebiasaan, coba cek 2 hari tanggal 24-nya. Ya, CC sudah 10.000, teman-teman, BK sudah ada. CC jualan nggak di situ? Ya, CC tidak jualan, teman-teman, 10.000 artinya CC lagi ngumpulin barang. Nah, secara teori CC, teman-teman, kalau CC itu biasanya kan bandar lokal yang nyaru jadi Poren ya. Jadi si CC itu biasanya ngumpulin barang dulu baru di up. Nah, ketika dia memaaf harga, teman-teman, jangan sampai dia kurang daripada 76-nya. 76 tidak bisa nembus, cenderung dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi kalau 72-nya, 76-nya ditembus sampai ke level 82, teman-teman, untuk menutup gapnya, tinggal tunggu aja koreksinya. Kalau koreksinya masih di MA10 ataupun MA20-nya masih di bawah kanal, masih cenderung aman, teman-teman ya. Jadi tinggal nunggu aja MA10 di bawah kanal. Kalau semantinnya belum di bawah kanal, teman-teman, baru menyentuh aja. Harap hati-hati aja, teman-teman ya. Oke teman-teman, smart money juga sudah ngumpul dikit demi dikit, teman-teman nih. Perhatikan ketika smart money ngumpul, naik kembali, ada smart money ngumpul dan terjadi kenaikan sedikit, lumayan lah teman-teman ya. Oke, secara pungutan bandar lokal sudah melakukan penahanan, adapun cenderung penjualan hanya sedikit aja, cenderung dia ngejual, tetapi dia masih banyak barangnya, atau poren dia sudah menjual banyak dan sekarang CC sudah mulai masuk sama BK. Mudah-mudahan bisa dimainkan ke level 75 sampai ke angka 81. 81 ada koreksi, tidak bisa melewati MA11 sama MA20, cenderung akan naik bisa ke target ke angka 95. Itulah BSML, teman-teman ya. Lanjut ada PNBS. Bang Paninduai kemarin sudah di up dikit, teman-teman ya, dibuka kerannya sampai ke angka 52, teman-teman ya. Targetnya 53, teman-teman, tapi nggak mau ya udahlah, biarin aja. Di sini ada si Poren KW, si DH ambil 10 juta 2000 lot, teman-teman, tanpa menjual kan. Ya, tanpa menjual langsung makan 2.000 lot sedikit ya. Tapi yang mimpi bandar KW, teman-teman, Poren KW. Di sini ada YP, LG sudah mulai masuk, bagus teman-teman ya. LG sudah mulai masuk, CP sudah masuk. Walaupun di sini ada pembuangan tapi LG sudah masuk. YP mungkin bagian pada retail, CP ada LG, ada YP. Maaf, ada LG, ada CP, teman-teman ya. Ini sudah mulai diakumulasi sama mereka. Akumulasi juga lumayan 134, teman-teman. Mudah-mudahan menjadi tanda-tanda kenaikan. Apakah si LG akumulasi lagi ya? Ya, untuk yang kemarin ngangkat itu si LG, teman-teman ya.
Nah, mudah-mudahan menjadi pertanda baik karena CLG walaupun bukan daripada bandar lokal teman-teman, tetapi CLG punya performa baik lah. CP juga bagus teman-teman, spesialis bawahan kalau CP. Mudah-mudahan dengan adanya CLG masuk, terus Smart Money juga sudah mulai masuk kemarin ya tanggal 22 dan di tanggal 21, 20 teman-teman mereka sudah mulai masuk. Mudah-mudahan sih ini menjadi tanda kebaikan teman-teman biar di up langsung ke angka 53 dulu deh diam gitu kan ataupun ke angka 54 juga silahkan teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu PNBS ya. Kita lihat lokasi PNBS. PNBS Panin Dubai Syariah. Ya, emiten yang biasa digocap teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa di-up ya. Jangan jauh-jauh targetnya teman-teman ke level 98 aja dulu ya. Jangan jauh-jauh ke situ, mungkin di bawahnya teman-teman di angka 80 juga udah bagus. Kalau nggak di angka 65 juga sudah bagus teman-teman. Kita lihatin MA-nya lagi sama nanti ada pungutan nggak daripada bandar lokal lagi. Karena soalnya bandar lokal keluar tapi si lagi sudah mulai masuk itu pertanda baik. Lanjut teman-teman, Toba. Toba sudah mulai bagus secara MA teman-teman, MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Tanda-tanda penurunan nanti mudah-mudahan ini menjadi ke depannya di angka 327. Teman kita banyak yang nyangkut di angka 500 teman-teman ya. Banyak teman kita yang nyangkut di angka 500. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya average di bawah 390-an teman-teman di 380, 385 bisa kejemput teman-teman. Saya punya target di angka 392. Di sini ada masih kepala merah dan gapnya yang kemarin sudah dijemput dengan baik ya. Tetap harus hati-hati nih dia punya PR di angka tanggal 8 dan dia selama dia downtrendnya sampai ke level MA10 masih cenderung aman teman-teman. Bahkan lepas daripada MA10 juga nggak jadi masalah. Yang penting nanti MA20-nya masih menuju ke atas. Jadi tanda-tanda penurunan kecilnya di angka 358. Jadi kalau cenderung dia bermain di arah sini cenderung aman. Bahkan ke level 327 juga masih aman. Kenapa? MA20-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Target ada di angka 392 dan teman kita banyak yang nyangkut di angka 500. Nah, mungkin kalau yang 500 average aja bisa teman-teman average ke 483 kan mudah-mudahan bisa ke situ sampai ataupun teman-teman kalau sudah mulai istilahnya agak tinggi dikit di 450 atau enggak di bawahnya di 440 teman-teman ya. Jadi ada tanda kenaikan di angka 459. Oke, sekarang juga market lagi bagus. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan lagi. Nah, kita lihat untuk bandarnya. Bandar lokal terus akumulasi, perhatikan teman-teman hijauan lebih banyak daripada merahnya. Dan bandar foreign akumulasi, tapi kemarin ada penjualan 3 hari. Kita cek untuk foreign siapa yang keluar selama 3 hari ini. Tanggal 25 1.300 si foreign CC masuk, udah CC bagus teman-teman ya. CC cuman keluar, artinya CC baru masuk teman-teman. CC baru masuk tanggal 25. Nah, mudah-mudahan ditahan. Terus si CC ngambil lagi muatannya, walaupun dibuang sama bandar foreign, tapi CC sudah mulai masuk. Nah, mudah-mudahan si CC besok bisa ngambil lagi teman-teman ya, biar dia ngambil barangnya dulu, nanti memaaf harga dan bisa terjadi kenaikan ke angka 390. Tetap harus hati-hati ada area penurunan di angka 328. Itu untuk Toba dan teman-teman yang nyangkut 500 harap bersabar aja. Average-nya turunin aja teman-teman ke level 480 yang tadi saya bilang itu ya. Oke, Smart Money juga sudah mulai ngumpul kemarin teman-teman terjadi kenaikan terus ngumpul lagi. Nah, ini kemarin sudah jualan di sini Smart Money ya, sudah jualan dan sudah mulai kempes dan sekarang sudah hari ini sudah mulai ngumpulin lagi. Mudah-mudahan ada terjadi sideways di sini, nanti ada terjadi kenaikan lagi. Apabila gagal teman-teman ya ke level 392 dipastikan dia akan turun kembali bisa ke level 326 bahkan bisa ke level 277 lagi untuk menjemput PR-nya. Tapi secara MA sedang ke atas teman-teman, lagi bagus-bagusnya. Lanjut, ada GPSO. GPSO, wah kemarin sudah bagus GPSO ya teman-teman ya. Ternyata di apa namanya ditekan ya bid offer tertipis. Kita lihat GPSO posisi di mana. Udah bagus teman-teman GPSO itu. Kemudian downtrend kan diangkat ke level 1200 ya sekarang lagi posisi di downtrend kan teman-teman ya. Jadi ini lagi posisi downtrend kan kalau lihat dari pucuk-pucuknya teman-teman dia tidak bisa melewati pucuk sebelumnya. Cenderung kemarin juga sudah lewat teman-teman ya. Kita gedein dikit deh. Nah, kegedean. Terjadi si kepala kembar teman-teman ya.
penurunan bisa ke level sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan ditahan di angka level 318 ya. Kalau ditahan di angka 318 berarti cenderung dia menjadi pertahanan untuk tanda penurunan di angka 311-nya. Apabila jebol 311 bisa jadi ini akan ke bawah. Nah, mudah-mudahan ditahan di MA 200 teman-teman, soalnya dia mantul di MA 200-nya nih. Ya, mantul di MA 2 mungkin lebih dikit lah, soalnya si MA 200-nya masih menuju ke atas, tapi MA 20 lagi menuju ke bawah. MA 10 ke atas, ya tinggal bersinggungan aja teman-teman. Tinggal satu dorongan aja, sebenarnya ini bisa satu dorongan lagi. Ke sini aja teman-teman, kan ada tanda kenaikan di sini nih. Nah, bisa ke level 379 aja, dikena candle hijau ataupun candle merah, tapi si kepala merah nggak jadi masalah, yang penting dia bisa melewati MA 10-nya teman-teman, cenderung masih aman. Kalau si MA 200-nya tidak kejebol dengan istilahnya dengan dorongan dari atas teman. Soalnya ini seperti yang didorong tidak boleh ke atas. Lihat dorongannya dem ya. Cuman ini bid data overnya tipis, hati-hati ya. CC juga sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. 200 lot. Saya pikir sih kalau CC terus sideways di sini teman-teman akan cenderung aman sini ya. Masih bandar lokal sebenarnya lagi jualan tapi masih banyak barangnya. Kalau dihitung dari tanggal 31 Januari masih ada barangnya. Sekitar 3/4 masih ada lah teman-teman. Poin bagaimana ngambil, ngambil, keluar. Nah, cenderung kemarin ada keluaran sedikit tapi ada pengambilan juga teman-teman di sini ya. Di area-area tanggal sini. Di area tanggal 21, terus di angka 22 sama di angka 23-nya diambil. Ada pembuangan tapi sedikit aja. Saya pikir sih lebih baik dia sideways 2 ataupun nanti kalau dia bisa nembus di angka 76 bahkan bisa nembus ke 405 cenderung aman untuk melanjutkan kenaikan karena sudah melewati satu bukitnya. Posisi sekarang itu posisi murah selepas daripada harga tengahnya. Tapi di sini ada target penurunan bisa ke level 112 teman-teman, itu area area apa namanya? Area murahnya teman-teman di sini 118 143. Mungkin step 1, step 2 sudah mulai bagus teman-teman. Tinggal tunggu aja konfirmasi besok MA 10 di bawah. Karena kalau MA 10 masih di atas karena berarti cenderung akan melakukan penurunan karena beta turnover tipis, gampang di up, gampang di down kan. Lanjut ada Feren. Feren kemarin sudah bagus di sini teman-teman. Sekarang malahan nyungsuk lagi ya seperti yang tidak boleh naik teman-teman. Tekanan nih. 1 2 3 teman-teman. Tekanan dari harga 98. Cenderung kayaknya tidak boleh ke 98 teman-teman ya. Perhatikan di sini bandar lokal sudah jualan ya, di sini sudah jualan. Perhatikan jualan dia tapi masih banyak barangnya, tenang aja teman-teman ya. Panemporan kemarin jualan, di sini jualan teman-teman ya, si Panemporan. Tapi Smart Money sudah mulai masuk. Nah, mudah-mudahan dengan Smart Money masuk teman-teman ya bisa ditahan lah di level sekarang ya di 89. Kalau secara EMA sebenarnya masih posisi downtrend. Kenapa? Karena si EMA 10-nya sudah mulai berada di atas candle. Ada kemarin sudah mulai bagus pada teman-teman ini. Ini ada kenaikan di sini level sini teman. Ini ada gap kecil, gap down ya 94. Nah, dia harus menembus 94 sama di angka 98-nya. Harus lebih dikit aja. Sampai ke target di angka 106 mungkin dia akan melakukan kenaikan setelah di sini teman-teman ya. Kita bikin target tanggal 27, 64, 25. Area penurunan bisa sampai ke angka 81 lagi teman-teman. Kalau perhatikan teman-teman Feren ini posisinya. Ini pernah emiten yang di downtrend kan bukan teman-teman? Ya, emiten yang di downtrend kan. Saya pikir si emiten yang di downtrend akan cenderung ke atas lagi. Ya, ini target utamanya di harga atas teman-teman. Ini harga IPO teman-teman 180. Target saya di atas ya, target utama di atas. Berarti targetnya sampai ke atas. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Karena bandar lokal juga sudah akumulasi walaupun ada penjualan hanya sedikit aja. Foreign pun sudah akumulasi walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Smart Money juga sudah mulai masuk. Harusnya secara tahanan sih bisa biar di sideways kan di level antara 81 di angka 98 itu area sideways-nya. Apabila sudah bisa melewati itu ke tujuan ke 106 dipastikan dia akan uptrend. Tinggal teman-teman tentukan targetnya di mana. Tapi saya pikir sih teman-teman yang nyangkut di atas udah saatnya average ya, biar nanti pas kejemputnya teman-teman upayakan di garis di 185 harganya ataupun di bawah 148 ya. Bisa kejemputnya lebih cepat lah teman-teman ke situ ya. Oke, untuk Feren seperti itu ya. Jadi pungutan bandar lokal masih ada dan bandar pora juga masih ada di dalam. Ya, ini lagi gonjang-ganjing, biarin aja teman-teman ya. Biarkan menjadi urusan market maker. Yang penting teman-teman sudah tahu di mana akan average, di mana akan
cut loss atau di mana teman-teman harus dibiarkan ya. Udah saya kasih tahu tanda-tandanya di 82, di angka 87 untuk area penurunannya, dan kenaikan harus di angka 107 biar uptrend. Ini tanda-tanda kenaikan yang ke level keduanya di angka 134. Oke teman-teman, parent sudah. Ada gula nyangkut di 350. Coba lihat gula. Gula sudah sideways bagus teman-teman ya. Gula sudah bagus teman-teman. Ini harga bandar teman-teman ya. Lihat gula. Ini harga bandar teman-teman. Jadi kecenderung dia udah punya tren kenaikan ke 981. Tapi teman-teman jangan ke 981 dulu ya. Upayakan dia di harga tengah aja udah cukup. Dua kali kan ke harga tengah, satu kali, dua kali di sini ke harga tengah aja udah cukup. Kemarin juga saya mau mampir ke harga tengah nggak mau kan 508. 350 masih bisa kejemput karena ini milik bandar teman-teman ya. Perhatikan PR ratio ya 343. Itu sudah menjadi milik bandar. Jadi terserah bandar. Bandar lagi upaya ngumpulin barang lagi karena sudah mulai di bawah. Teman-teman perhatikan bandar lokal terus ngambil sampai ke atas, bandar foreign pun demikian. Artinya si bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi. Perhatikan kalau smart money masuk di sini terjadi kenaikan walaupun sedikit. Ini smart money sudah ngumpul banyak, sudah bikin dua rumpun 1, rumpun 2 ya. Mudah-mudahan ini juga sudah mulai sideways. Ini tanda-tanda penurunan sudah lewati dengan baik. Kita hapus aja target tanggal 8 dia terjadi ya. Nah, terjadi juga tanggal 8 ikut-ikutan berarti milik bandar. Ini target penurunan ada di angka si ekor merah 270 sama si ekor hijau sama si ekor merah di angka 296 ya. Berdekatan teman. Tanda-tanda kalikan sudah dibikin sama dia. Perhatikan. Nah, di angka 287 harus bisa melewati itu, dan target kenaikan juga ada di angka segini 305. 350 masih bisa nyebut saya punya target di angka 376. 350 sini ya, di sini ya. Tapi teman-teman kalau ingin cepat kejemput average aja mumpung sekarang MA10 sudah mulai di bawah, karena mungkin average teman di angka 317 ataupun di sini di angka 300-an masih bisa kejemput dengan cepat teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk gula bagus ya, pungutan bandar lokalnya bagus, pungutan foreign juga bagus, smart money juga semua bagus. Secara sehat harusnya bisa di up. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk gula. Ada mari. Mari posisi, sudah bagus teman-teman si mari nih. Si bandar foreign, bandar lokal sudah mulai akumulasi ya, 22 April. Kita cek bandar lokal 22 April siapa yang ambil. Untuk domestik ada DR, YP teman-teman udah mulai bagus. Smart money sudah mulai bagus di sini nih, tinggal pembukaan aja. Nggak ada masalah di sini kan. Mari coba cek. Oh, mari mah bandar teman-teman ya. Ini 00. Cenderung di 50 kan teman-teman. Perhatikan ya, untuk 10 tahun pernah di 50 kan. Boom, sampai ke angka 500 kan lebih malahan. Nah, ini lagi posisi downtrend. Biasa teman-teman kalau emiten yang dikuasain sama bandar ya di downtrend kan dia akan ngambil lagi di harga bawah. Nah, sekarang lagi ada pungutan teman-teman ya. Ada DR, ada YP, ada XC teman-teman ya. Saya pikir si DR menjadi nanti motor penggeraknya mudah-mudahan ya. Jadi sudah ada nih. Laporan keuangan terakhir menunjukkan equities negatif. Hati-hati teman-teman ya. Equities negatif nih ya. Belum FCA ya. Kita cek nih, ini harus diangkat dulu teman-teman. Kita cek dari tuh ya Januari deh. Ini kalau equities negatif perlu hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Ini cenderung masih aman kalau untuk apa namanya? Kalau untuk isian teman-teman transaksi ya masih aman. Karena masih tertolong dengan net volumenya ya. Selama 3 bulan itu masih di atas 10.000 ya. Tapi ini net value-nya 0,3 miliar, harusnya 0,5, standarnya 0,5 harusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini masih milik bandar, jadi tergantung bandar, barang sudah mulai masuk ya, mudah-mudahan bisa di up ya. Kalau kelihatan jelas ini masuk terus ditahan teman-teman, artinya si bandar lokal terus tahan. Ya teman-teman, hati-hati ya, coba lihat equities-nya 55 miliar masih bagus teman-teman. Equity kan. Ini sudah positif teman-teman, di equity-nya 55 miliar. Utangnya berapa? Wow, hutangnya 6,53. Beuh. Oh iya, hutangnya 358 miliar.
equity-nya 55 miliar. Waduh, udah sangat gede banget hutangnya, hati-hati ya. Tapi biasanya teman-teman kita lihat PE ratio negatif. Andaikan ini PE rasionya positif lebih daripada 100 aja teman-teman. Mungkin saya pikir sih ini jadi milik Bandar teman. Tapi selama LK-nya masih keluar sih cenderung masih aman. Ini harus di apa namanya equity-nya harus dipositifkan aja dulu karena tanda-tanda di sini nih equity negatif ya. Nah, teman-teman nanti kalau dia sudah istilahnya sudah minusnya sudah banyak teman-teman ya, hati-hati aja ya. Tapi selama sebenarnya LK-nya masih keluar masih cenderung aman. Kenapa? Aman berarti mereka masih sanggup untuk memberikan laporan keuangan. Walaupun equity negatif tinggal berjalan dengan waktu aja. Kita ada revenue-nya 25 ke 32 ada peningkatan, 22 ke 21 tidak ada peningkatan, hanya cenderung turun 1 miliar. 21 ke 22 ada peningkatan, 18 ke 22 ada peningkatan. Tiga kuarternya bagus, cuma kuarter 3 aja yang kurang 1 miliar. Jadi secara revenue bagus teman-teman. Artinya bisa meningkatkan income untuk net income-nya teman-teman untuk mendapatkan pendapatannya bagus, revenue-nya penjualannya bagus teman-teman ya. Ataupun yang memberikan jasanya dari pemasukannya bagus lah untuk kasarnya 32 miliar sangat bagus daripada tahun kemarin 25. Itu net income-nya juga walaupun istilahnya ada kemarin rugi sekarang sudah mulai untung, udah mulai bagus teman-teman ya. EPS iya masih menunjukkan negatif teman-teman, mudah-mudahan jadi positif ya. Positif 1 0, sekian ya nggak jadi masalah teman, yang penting dia positif. Ya teman-teman, tinggal tunggu aja untuk Mari ini karena dia cenderung emiten gocapan. Jadi suatu saat dia akan gocapan, tinggal kemauan dari seorang Bandar untuk mem-up harganya teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai di-up ya dikit-dikit ya. Walaupun sedikit tapi sudah mulai ada kenaikan dan ini juga sematnya sudah mulai masuk. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan selamat weekend dan ciao.